record. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang validitas. Validitas, ya. Validitas ini ada sebuah video uji validitas dan reliabilitas. Kita akan fokus kepada uji validitas terlebih dahulu. Uh, Uji validitas yang akan kita hitung, kita ambil data-datanya dari sebuah angket, ya, angket yang di situ ada sebuah pertanyaan dengan 5 option jawaban. Masing-masing option jawaban mempunyai uh, nilainya tersendiri. Nah, di sini 5 option jawaban itu bernilai 5 jika selalu, 4 sering, 3 kadang-kadang, 2 pernah, dan tidak pernah itu 1. Kalau misalnya pertanyaannya negatif tinggal dibalik saja, ya kan, selalunya jadi 1, sering 2, kadang-kadang 3, pernah 4, dan tidak pernah 5. Pertanyaan negatif, ya. Jadi kalau untuk pertanyaan positif, nilai tertingginya 5. Tapi kalau untuk pertanyaan negatif, untuk yang negatifnya 5. Oke, di sini ada 15 siswa yang masing-masing siswa ditugaskan untuk menjawab 10 pertanyaan, 10 dengan 5 option jawaban, dan setelah diterjemahkan jawabannya. Nah, ini adalah nilai-nilai dari hasil kuesioner tersebut. Nah, nilai kuesioner tersebut tadi nomor 4 dan nomor 6 adalah bilangan pertanyaan favorable, ya, balik yang nilainya. Nah, di sini kita masukkan langsung ke dalam Excel, ya kan, copy paste. Di sini tadi nomor 4 dan nomor 6 adalah favorable, kita tandain dulu biar lebih gampang melihatnya. Kemudian kita blok nilainya, kemudian kita beri kotak, ya. Terus untuk instrumen, ya, 10 soal, butir instrumen itu sebagai X1 soal pertama, X2 butir instrumen kedua, X3 butir instrumen ketiga, X4 butir instrumen keempat, dan seterusnya. Seperti itu, ya. Jadi masing-masing variabel soal itu adalah X1, X, ya. Kalau misalnya soal instrumen 1 berarti dia adalah X1, soal instrumen kedua X2, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan ke bawah, ya. Untuk X1 berapakah jumlahan totalnya? Jumlahan totalnya adalah bisa menggunakan rumus, ya. Kalau di dalam Excel itu rumusnya sum, ya. Nah, di sini sum. Oh, ini untuk nomor yang samanya kita bedakan dulu. Nah, di sini kita menggunakan auto sum, kemudian klik sum, ya. X1-nya jumlah semua untuk instrumen pertama adalah jumlahnya 40. Atau menggunakan manual sama dengan sum dalam kurung, data pertama itu ada di C7 dan data terakhir itu ada di C21. Berarti sama dengan sum dalam kurung C7.2 C21, ya. Tutup kurung. Nah, itu ada cara manual. Setelah dapat untuk soal instrumen pertama, kita akan menghitung soal instrumen kedua, menjumlahkannya dengan cara menaruh kursornya di bawah siku-siku, kemudian sampai muncul kecilnya, kemudian kita tarik, kita hold, kita tahan,
ya nilainya nanti kita tarik. Nah, ini ya sampai di nah tadi penjelasan rumusnya nggak usah di sum satu-satu. Kita tinggal taruh aja kursornya di paling sebelah kanan. Nah, ini sampai ada tanda plus kecil, ditahan, diklik tahan, diseret sampai ke instrumen ke 10. Nah, ini adalah data-data tiap instrumennya sudah dijumlahkan. Sama dengan jumlah PPT. Kemudian apa yang langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menghitung untuk satu orang siswa berapakah skor total yang didapat. Itu adalah disebut dengan total Y. Ya. Jumlah siswa yang menghitung banyaknya skor yang dia dapat itu disebut dengan Y. Sama rumusnya sama dengan sum dalam kurung. Kita lihat di sini C-nya di C7. Berarti C7.2 sampai L7. Ya, itu cara manualnya. Kemudian taruh sambil punya angka plus di sini. Nah, setelah angka plus kecil, tahan, drag ke bawah. Nah, nilainya ada. Untuk Y kuadrat gimana pakai rumus Y kuadrat? Sama. Untuk Y kuadrat sama saja. Y kuadrat adalah kita lihat di sini Y pangkat 2 berarti di sini M7 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 729 atau sama dengan M7 kali M7 sama dengan 729. Boleh pakai rumus pangkat atau boleh dengan perkalian, ya. Mana yang paling gampang? Mana ini adalah perkalian. M7 kali M7. Setelah itu dedak ke bawah aja sama seperti itu. Setelah dapat sigma X, terus kita jumlahkan ke bawah untuk Y-nya. Didapatkan angka 423. Kita tulis lagi semuanya di sini sama sigma Y-nya. Next. Kemudian adalah perkalian sigma XY. Dari mana 1211 itu? 1211 itu dari mana? Itu adalah perkalian X1 dikali Y. Berarti 1 kali 27. 1. Oh, ini dikuadratin dulu aja. X kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat. Terus kalau misalnya di sini 3 kuadrat berarti 9. Untuk memudahkan boleh pakai kuadrat. Atau pangkat 2 ya. Oke, di sini rumus ya kan. Di sini pangkat 2. Oh, yang tadinya lewat aja untuk yang X kuadrat. Dikuadratin ini satu, boleh pakai rumus tadi pangkat 2, ditrak tarik ke kanan. Nanti hasilnya kita hitung 10 instrumen ya. Nanti hasilnya 2 kali lipatnya. Jadi bukan 2 kali lipatnya. Dikuadratkan 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 dan seterusnya. Sama lagi tepatkan di ujung bawah, tarik drag ke bawah sama nilainya. Kemudian, nah ini adalah hasil penjumlahannya 12 sebelah. Itu adalah jumlah sigma uh, X Y ya, X1 kali Y maksudnya. Ini hasil nilai kuadratnya, X kuadrat, XY kuadrat. Ini adalah sigma X kuadrat. Jadi dikuadratin dulu, baru dijumlah.
setelah itu perkalian X kali Y, ya sama tadi. 27 itu hasilnya tadi 21 kali 27. Kemudian 5 kali 27, 135 dan seterusnya ya. Ini sama. Kita ke bawah hasilnya. Satu dikali tetap ya dia 27-nya di M7 kan. Kemudian kita akan menghitung validitasnya dengan menggunakan rumus N sigma X kali sigma N sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y dibagi akar dalam kurung N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y tutup kurung kuadrat. Nah, kita nyarinya bagian atas dulu ini ya. N sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y. Jumlahkan sigma X-nya di sini ya. Tadi rumusnya N sigma X Y berarti X kali Y tadi ada nih jumlahnya, nah kita copy aja. Nah ini di sini terletak di AA7 berarti sama dengan AA7 ya. Nih AA7 terletak di AA7 nih. Ganti saja di sini. AA22 ya, terletak di AA22. Kemudian ganti aja AA, AB, AC, AD dan seterusnya. Kemudian N sigma X ini adalah hasil sigma X Y dikali N-nya tadi adalah jumlah siswa 15. Oh, ini masih sigma X kali Y ya, yang 1211 tadi di kolom AA22. Sama dengan aja kemudian diseret ke kanan. Terus N sigma X Y tadi hasil tadi dikali dengan banyaknya N itu adalah 15. 15 kali sigma X Y ya. Ini terletak di C24 berarti 15 kali C24 15 kali D24 15 kali E24 dan begitu seterusnya. Nah, ini. Cek dulu aja. Nah, ya. Jadi kita hitungnya manual, 15 itu tulis sama ya. 15 sama kita hapus, itu berarti sama dengan 15 kali C24 ya, manual aja. Jadi jangan pakai A21 nanti jadi B21, C3 dan seterusnya, jangan ya. Nah, ini adalah 15 kali tadi terletak di kolom berapa ini. Pakai angka 15 saja. Nah, ini ya 15 kali L24 terus yang ini ya. Terus dia terletak di kolom yang 24 sebelumnya yang sigma X-nya berarti 5 manual ya. Jadi 15 kali C 24, 15 kali D 24 dan seterusnya sama. Setelah itu sendiri gerak aja. Kemudian kita menghitung bagian atas N sigma X-Y dikurang sigma X kali sigma Y. Sigma X kali sigma Y ya. Tadi sigma X-nya hasilnya adalah
A1766 ya, sigma N, sigma X kali sigma Y. N-nya itu adalah banyaknya siswa. Siswa di sini adalah 15. Berarti N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y ini A kurang B berarti ya. Ini. Untuk yang bawah juga sama. Kita cari dulu sigma X kuadrat itu maksudnya dikuadratin dulu baru dijumlah. Bikin video. Sigma X kuadrat. Nah, dikuadratin dulu baru dijumlah. Nah, ini kuadratin dulu baru dijumlah. Nah, kita bikin dulu sigma X kuadrat. Terus untuk yang instrumen 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau yang dalam kurung sigma X atau kurung di kuadrat, itu artinya dijumlah dulu baru dikuadrat. Ya, dijumlah dulu baru dikuadrat. Nah, ngambilnya gimana? Tinggal lihat aja ini yang sigma X kuadrat P 22. Berarti tulis sama dengan P22 di sini. Daripada di copy paste nanti rumusnya malah berantakan. Jadi sama dengan P22. Kemudian di drag ya. Nah, taruh bawah kursornya yang segitiga siku-siku paling bawah, kotak, tahan, dan lepas. Untuk yang dalam kurung sigma X ke kurung di kuadrat, artinya dijumlah dulu baru di kuadrat. Nah, ini tadi kita lihat sigma X itu 42, berarti 42 kali 42. Ya, 42 kali 42. Ya, 14. Boleh kamu tulis sama dengan, ini kan C22 pangkat 2. Gitu aja. Ya. Ya, dan seterusnya di drag saja. Dalam kurung sigma X itu kurung di kuadrat itu artinya jumlah dulu baru di kuadrat. Udah ketemu yang bagian sebelah kiri, lakukan yang sama. N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y itu kurung di kuadrat. Sama. Langkah-langkahnya sama aja. Seperti itu. Sama aja. Nah, tadi kita udah dapat nih N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X itu kurung di kuadrat. N-nya itu adalah 15 kan ya, 15. Sigma Y kuadrat tuh. Kemudian kita akan menghitung validitasnya. Validitasnya adalah menggunakan rumus RXY ya, RXY. Nah, tadi sigma X kuadrat, N-nya itu ada 15 kali X kuadrat, terus N sigma X kuadrat dikurang ada rumus sigma X untuk kurung di kuadrat. Untuk yang Y sigma X sama aja untuk yang Y, variabel Y. Kemudian setelah itu kan dikali ini yang dalam kurung bawahnya. Setelah dikali baru diakar kan. Ini dikali baru diakar. Akar itu adalah pangkat setengah ya. Kalau misalnya di Excel. Ya hasilnya D kali E kan. Terletak di kolom C31 dengan C35. Kemudian setelah didapat baru diakarkan atau dipangkatin setengah aja. Pangkat setengah ya. Pangkat setengah. Nah, kita sudah mendapatkan nanti nilai validitasnya. Kemudian nilainya kok berbeda-beda ya di sini ya. Untuk validitasnya itu adalah C dibagi F atau tadi berdasarkan rumus beda-beda nilainya, ada yang minus ya, ada yang positif. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah soal valid atau tidak?
kita lihat R tabelnya. R tabelnya ya. Di sini jumlah siswa 15. Berarti kita lihat tabelnya di sini ya. Setelah kita mendapat RXY tadi ya, N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat dikali uh, sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y tutup kurung di kuadrat. Nah, cara melihatnya adalah lihat dari tabelnya kan, jumlah siswa 15 berarti N kurangi 2 berarti 15 kurang 2 adalah 13 berarti kita pakai 0,441 dengan tingkat signifikasi untuk yang 5%. Nah ini dia ya, 13 kan, 15 N kurang 2 kan, 15 kurang 2 kan 13. Nah ini pakai tingkat uh, signifikasi 5% ya untuk tabel kritis korelasi persen. Suatu kita bandingkan ya. Nah, ini kan banyak nih koma-komanya nih, daripada pusing kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma ya, daripada pusing kan lihatnya di banyak data mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, kalau untuk melihat yang negatif kan lebih gampang kan karena di sini negatif. Jika R yang kita hitung itu nilainya lebih kecil dari R tabel, ya, N-2 itu, berarti itu soal tidak valid. Nah, di sini tadi untuk mengubah menjadi 2 atau 3 koma, masukkan aja ke custom, tambahin ada koma. Jadi kita bisa memakai 2 koma ya segini. Mau pakai 3 angka di belakang koma, ya tambahin aja 0. Semuanya menjadi 3 angka di belakang koma. Nah, ini kan udah sama, udah lihat enak ya. Cari mana angka yang lebih kecil dari R tabel ya. Ternyata indikator nomor 2. Terus indikator nomor 8 minus ya. Kelihatan banget ini nih. Dan terakhir indikator nomor 10. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa instrumen tersebut tidak valid ya untuk ketiga instrumen itu ya, itu instrumen nomor 2, nomor 8 dan 10. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau untuk ngecek di SPSS? Ya, tinggal copy paste aja datanya sampai ke Y ya. Data 1 sampai 10 untuk 15 siswa tapi sampai Y. Sampai Y. Tanggal bloknya sampai Y. Kemudian desimalnya dinolkan, variabelnya diganti ya biar enggak pusing menghafalkannya. Jadi ganti jadi X01, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena ada 10 variabel. Kemudian kita cari untuk kualitasnya menggunakan correlate variate. Setelah itu kita masukkan 10 instrumen ya, X1 sampai X10 kita masukkan. Semuanya total juga dimasukkan. Ya, kemudian klik OK. Nah, dari data tersebut, ya, kita lihat di sini, ya, ini lihat di paling kanan yaitu person comparison, ya, perbandingan personnya. Kalau nilainya lebih besar dari tabel berarti datanya valid. Nah, di sini ternyata nomor 2, 8 dan 10 ya kan minus nih, nomor 2 minus 0,35 ya. Berarti itu data nggak valid. Nomor 8 juga.
Kemudian menghitung, reliabilitas, yaitu mencari varian dan varian total, itu akan kita bahas di kemudian hari. Kita fokus aja sampai ke validitas. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.